Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga rekan-rekan dan ibu dosen selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring seperti yang kita laksanakan di pagi ini. Tak lupa pula marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita yakninya Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukodimah. Sebelum saya memulai presentasi perkenalkan, saya Fira Angelina sebagai moderator. Anggota saya Sri Windy Utami, Tesia, Diah Agustrian, dan Andika Fitraweli. Baiklah, langsung saja ke materi kami yang judulnya penilaian ranah sikap. Materi pertama yaitu pengertian ranah sikap yang akan disampaikan oleh Diah Agustrian. Baiklah, saya Diah Agustrian. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang pertama tentang penilaian ranah sikap, di mana pemikiran atau perilaku harus memiliki dua kriteria untuk diklasifikasikan sebagai ranah efektif atau ranah sikap. Yang pertama yaitu perilaku melibatkan seseorang dan emosi seseorang, dan yang kedua yaitu perilaku harus tipikal. Perilaku seseorang, kriteria lain yang termasuk ranah efektif adalah intensitasi, arah, dan target. Di sini ada 5 tipe karakteristik efektif, yaitu yang pertama tentang sikap, minat, dan yang ketiga adalah konsep diri, dan yang keempat adalah nilai, dan yang terakhir adalah moral. Terima kasih. Materi yang kedua yaitu tingkatan penilaian sikap yang akan disampaikan oleh Tesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tingkat penilaian ranah sikap. Tingkat penilaian ranah sikap menurut taksonomi Krathwohl ada 5, yaitu yang pertama, tingkat receiving atau attending. Pada tingkat receiving atau attending, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan musik, buku, kesenangan ini akan menjadi kebiasaan dan hal ini yang diharapkan yaitu kebiasaan yang positif. Yang kedua, tingkat responding. Responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ini juga bereaksi. Misalnya senang membaca buku, senang bertanya, senang membantu teman, senang dengan kebersihan dan kerapian, dan sebagainya. Yang ketiga, tingkat valuing. Valuing melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Hasil belajar pada tingkat ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil agar nilai dikenal secara jelas. Dalam tujuan pembelajaran, penilaian ini diklasifikasi sebagai sikap dan apresiasi. Yang keempat, tingkat organization. Pada tingkat organization, nilai suatu dengan nilai lain dikaitkan, konflik antara nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Hasil pembelajaran pada tingkat berupa konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai, misalnya pembangunan filsafat hidup. Yang kelima, tingkat characterization. Tingkat ranah efektif tertinggi adalah characterization nilai. Pada tingkat ini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran pada tingkat berkaitan dengan
pribadi, emosi, dan sosial. Materi yang ketiga yaitu kata kerja operasional ranah sikap yang akan disampaikan oleh Andika Pitraweli. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu kata kerja operasional taksonomi Bloom untuk ranah kognitif. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah taksonomi Bloom. C1. Pengetahuan. Mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, memasang, menamai, menandai, membaca, menyadari, meniru, mencatat, mengulang, memproduksi, meninjau. C2. Pemahaman. Memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, merincikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengkontraskan, mengubah, mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, mendiskusikan, menggali, mencontohkan, menerangkan, menentukan, mempolakan, memperluas. C3. Aplikasi. Memerlukan, menyesuaikan, mengalokasikan, mengurutkan, menerapkan, menentukan, menugaskan, memperoleh, mencegah, merancangkan, mengkalkulasi, menangkap, memodifikasi, mengklasifikasikan, melengkapi, menghitung, membangun, membiasakan, mendemonstrasikan, menurunkan, menentukan. C4. Analisis. Menganalisis, mengaudit atau memeriksa, membuat blueprint, membuat garis besar, mencegahkan, mengkarakteristikkan, membuat dasar pengelompokan, merasionalkan, menegaskan, membuat dasar pengkontras, mengkorelasikan, mendeteksi, mendiagnosis, mendiagram, mendiversikan, menyeleksi, merincikan ke bagian-bagian, menominasikan, mendokumentasikan, menjamin, menguji. Selanjutnya C5. Evaluasi. Mempertimbangkan, menilai, membandingkan, menyimpulkan, mengkontraskan, mengarahkan, mengkritik, menimbang, mempertahankan, memutuskan, memisahkan, memprediksi, menilai, memperjelas, meranking, menugaskan, menafsirkan, memberi pertimbangan, membenarkan, mengukur, memproyeksi. Selanjutnya C6. Kreasi. Mengabstraksi, menganimasi, mengatur, mengumpulkan, mendanai, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, menyusun, mengarang, membangun, menanggulangi, menghubungkan, menciptakan, mengkreasikan, mengkoreksi, memotret, merancang, mengembangkan, merencanakan, mendikte. Selanjutnya C1. Pengetahuan. Memilih, menyatakan, mempelajari, mentabulasi, memberi kode, menelusuri, menulis. C2. Pemahaman. Menyimpulkan, meramalkan, merangkum, menjabarkan. C3. Aplikasi. Menemukan, menggambarkan, menemukan kembali, menggunakan, melatih, menggali, membuka, mengemukakan, membuat faktor, membuat gambar, membuat grafik, menangani, mengilustrasikan, mengadaptasi, menyelidiki, memanipulasi, mempercantik, mengoperasikan, mempersoalkan. C4. Analisis. Mencerahkan, menjelajahi, membagankan, mengumpulkan, membuat kelompok, mengidentifikasi, mengilustrasikan, menyimpulkan, menginterupsikan, menemukan, menelaah, menata, mengelola, memaksimalkan, meminimalkan, mengoptimalkan, memerintahkan,
menggaris besarkan, memberi tanda atau kode, memprioritaskan, mengedit. C5 evaluasi, memerincikan, menggradasi, merentangkan, merekomendasikan, melepaskan, memilih, merangkum, mendukung, mengetes, memvalidasi, membuktikan kembali. C6 kreasi, meningkatkan, memperjelas, memfasilitasi, membentuk, merumuskan, menggeneralisasikan, menumbuhkan, menangani, mengirim, memperbaiki, menggabungkan, memadukan, membatasi, menggabungkan, mengajar, membuat model, mengimprovisasi, membuat jaringan, mengorganisasi, mensketsa, mereparasi. Sekian, terima kasih. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis penilaian sikap yang akan disampaikan oleh Sri Windy Utami. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis penilaian ranah sikap. Yang pertama itu karakter. Karakter adalah tabiat, watak, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, dan bertindak. Yang kedua, sikap. Menurut Anastasi tahun 1982 mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap bisa dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi secara verbal. Yang ketiga, minat. Menurut Getzel tahun 1966 halaman 98 menjelaskan suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, pemahaman, aktivitas, dan keterampilan untuk tujuan atau pencapaian. Yang keempat, yaitu persepsi atau pandangan, adalah proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, memberi, serta meraba atau kerja indera di sekitar kita. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.